Matahari pagi itu tampak malu-malu di balik awan kelabu ketika 5 orang sahabat, Raka, Dito, Sinta, Lala, dan Arman, bersiap memulai pendakian mereka ke puncak Gunung Slamet. Sudah lama mereka merencanakan perjalanan ini, mengincar momen langka saat kabut tipis menyelimuti jalur pendakian, menciptakan suasana magis untuk foto-foto mereka. Sebelum mulai mendaki dari base camp Bambangan, seorang bapak tua penjaga warung sempat menghampiri mereka. "Kalian yakin mau naik sekarang? Kabutnya nggak biasa hari ini," katanya, suaranya berat dan penuh peringatan. Raka hanya tertawa kecil. "Tenang, Pak, kami sudah siap." Bapak itu tidak membalas, hanya menatap mereka lama, seolah ingin mengucapkan sesuatu lagi, namun akhirnya membiarkan mereka pergi. Perjalanan dimulai dengan ceria. Tawa, gurauan, dan semangat muda mewarnai setiap langkah kaki mereka di jalur tanah berbatu itu. Vegetasi mulai rapat di sekeliling, menandakan mereka memasuki zona hutan. Tapi perlahan, kabut mulai turun, jauh lebih cepat dan lebih tebal dari yang mereka bayangkan. Sinta, yang biasanya paling semangat, mulai merasa gelisah. "Kok, jalannya kayak nggak habis-habis ya?" bisiknya, separuh bercanda, separuh takut. Kabut putih menggulung dari segala arah, menelan pepohonan, menelan jalan setapak di depan mereka. Sejauh mata memandang, hanya ada warna abu-abu lembab yang bergoyang perlahan, seperti makhluk hidup. Dito mengeluarkan kompas dan peta, tapi jarum kompasnya malah berputar liar, tak menunjuk ke utara sama sekali. "Apa-apaan ini?" gumamnya kening berkerut. Mereka mencoba tetap di jalur, mengikuti insting dan tanda-tanda kecil di pepohonan. Tapi semakin lama, suasana menjadi semakin aneh. Seolah-olah hutan itu berubah bentuk. Pepohonan yang mereka lewati tampak sama, berulang-ulang, seperti mereka berjalan di tempat. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil di kejauhan. Suara seorang anak kecil. Tertawa, lalu menghilang. Sinta mencengkeram tangan Lala erat-erat. "Kalian dengar kan?" bisiknya. Semua mengangguk, wajah mereka memucat. Di tengah kebingungan itu, kabut di depan mereka perlahan terbelah. Terlihat sosok seorang anak kecil berpakaian putih lusuh, berdiri diam di bawah pohon besar. Wajahnya kabur, tertutup kabut. Ia melambaikan tangan, seolah mengajak mereka mendekat. Arman, seakan terhipnotis, melangkah tanpa sadar ke arah sosok itu. "Arman, jangan!" teriak Raka. Tapi Arman tak menggubris. Ketika Arman hampir mencapai sosok itu, kabut menutup dengan cepat dan dia menghilang, seperti ditelan bumi. Hening. Hanya suara nafas mereka yang tersisa. Mereka sadar, ini bukan sekadar kabut biasa. Gunung Slamet menunjukkan wajah lainnya. Dan sekarang, mereka telah terjebak di dalamnya. Hening membeku di antara mereka. Raka, Dito, Sinta, dan Lala hanya berdiri mematung, menatap kabut tebal yang baru saja menelan Arman. "Arman! Woi, Arman!" Raka berteriak sekuat tenaga, suaranya memantul, terdengar aneh dan terdistorsi di dalam kabut. Tapi tak ada jawaban, hanya gemuruh samar dari dalam hutan, seperti bisikan-bisikan yang tidak mereka mengerti. Dito mencoba menggunakan peluit darurat yang ia bawa. Bunyi nyaringnya seharusnya bisa terdengar jauh, tapi anehnya, suaranya justru teredam seperti ditelan kapas. "Ini nggak bener, Ra. Ini bener-bener nggak bener," kata Dito, matanya liar mencari-cari ke segala arah. Sinta sudah hampir menangis. "Kita harus cari Arman. Kita nggak bisa ninggalin dia." Mereka sepakat untuk membentuk 2 kelompok kecil. Raka dan Dito ke arah kanan, Sinta dan Lala ke kiri. Tapi sebelum mereka berpisah, Lala, yang sejak awal merasa ada yang janggal, mengingatkan, kalau ada yang aneh, sekecil apapun, balik ke titik ini. Jangan maksa. Raka mengangguk, meskipun hatinya berat.
Langkah mereka terasa berat di tanah basah. Suasana di dalam kabut aneh. Suara langkah kaki sendiri terdengar samar, seolah datang dari jauh, bukan dari bawah kaki mereka. Raka dan Dito berjalan sekitar 15 menit ke arah kanan. Tiba-tiba Dito berhenti. "Rak, lo lihat itu?" bisiknya. Di balik kabut, mereka melihat sosok Arman. Tapi anehnya, Arman berdiri membelakangi mereka, tubuhnya kaku. Bajunya sobek-sobek dan ada noda lumpur di sekujur tubuhnya. "Men, bro, sini. Kita cari jalan keluar." Raka berteriak, melangkah cepat. Tapi saat Raka hampir menyentuh bahunya, sosok Arman itu perlahan berbalik. Dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Wajah Arman bukan wajah Arman lagi. Kulitnya pucat keabuan, matanya kosong, dan senyuman lebar mengerikan terukir di bibirnya. Dari mulutnya, keluar suara bisikan, "Sini, ikut aku." Seketika, tubuh Dito menarik Raka mundur. "Bukan dia, lari, Rak, lari." Mereka berdua lari terbirit-birit, kembali ke titik pertemuan. Nafas mereka tersengal, tapi kabut terus mengikuti, seolah-olah hidup dan mengejar mereka. Saat akhirnya mereka sampai di tempat semula, Sinta dan Lala sudah menunggu. Wajah mereka pucat pasi. "Kalian juga ngeliat Arman?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Raka dan Dito hanya bisa mengangguk. Mereka sadar, apa yang mereka cari bukan lagi Arman. Mungkin Arman yang asli sudah tidak ada. Kabut kini semakin menebal, hampir tidak ada jarak pandang sama sekali. Dan dari balik kabut, suara tawa kecil itu terdengar lagi. 4 sahabat itu berdiri saling merapat, mendengarkan suara tawa kecil yang kini bergema dari segala arah. Seperti ada banyak anak kecil bersembunyi di balik kabut, mengawasi mereka. "Kita harus turun. Sekarang," desis Dito. Tangannya gemetar saat ia mengaitkan ranselnya erat-erat. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menuruni jalur yang menurut mereka adalah arah pulang. Tapi langkah demi langkah, jalannya terasa aneh. Batu-batu besar, akar-akar pohon melilit, dan jurang kecil yang tadi tidak ada kini bermunculan. Seolah-olah gunung itu mengganti bentuknya sesuka hati. "Nggak mungkin. Ini bukan jalur kita tadi," gumam Sinta, panik. Setiap kali mereka berbelok, mereka merasa malah semakin masuk ke dalam hutan yang lebih gelap. Vegetasi menjadi lebih liar, dan kabut semakin pekat hingga mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak 1 lengan. Lala, yang dari tadi menggenggam liontin kecil di lehernya, warisan dari neneknya, tiba-tiba berhenti. "Tunggu, aku rasa ada yang aneh," katanya. Ia menunduk, melihat jejak kaki mereka sendiri di tanah berlumpur. Anehnya, jejak kaki itu mengarah ke 2 arah, satu ke depan, satu ke belakang. Seperti ada 2 versi dari mereka yang berjalan. Salah satu jejak itu tampak dalam, seolah orangnya menyeret kaki. Dan entah kenapa, ada bekas tangan kecil di sebelahnya. Sinta mulai menangis pelan. "Kita dikejar sesuatu," bisiknya. Raka mencoba berpikir cepat. "Dengar, kita nggak boleh jalan sembarangan. Kita cari tempat terbuka, buat tenda darurat, tunggu kabut ini reda. Kalau terus jalan, kita bisa jatuh ke jurang atau muter-muter di sini selamanya." Mereka akhirnya setuju. Mereka berjalan perlahan, saling berpegangan, mencari tanah datar. Namun, saat mereka menemukan area kecil yang agak rata, sesuatu membuat mereka semua membeku. Di tengah lapangan kecil itu, berdiri sebuah tenda lusuh berwarna merah, dengan tiang-tiangnya yang patah dan robekan di mana-mana. Tenda itu terlihat sudah lama sekali ditinggalkan. Ada bekas api unggun kecil di depannya, sudah menjadi arang, dan di sekitar area itu berserakan barang-barang, sepatu, jaket, senter tua. Di tiang tenda tergantung sebuah syal biru, yang sangat dikenali Lala. Itu syal Arman, syal yang dia pakai saat mulai pendakian tadi. "Arman ada di sini," bisik Lala,
matanya melebar ketakutan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, kabut di sekitar tenda itu berputar kencang, membentuk pusaran seperti badai kecil. Dan dari dalam tenda muncul tangan kecil dan pucat yang mencengkeram kain pintu tenda perlahan. Mereka semua mundur beberapa langkah. Tangan itu diikuti dengan kepala kecil yang menyembul. Bukan kepala Arman, bukan juga anak manusia biasa. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan mulutnya menganga dengan suara isakan menyayat. Sinta menjerit histeris. Tiba-tiba tenda itu roboh dengan suara keras. Dan sosok-sosok kecil itu mulai merangkak keluar dari tanah di sekitarnya. Mereka dikelilingi. Sosok-sosok kecil itu, lusinan anak-anak dengan wajah rusak dan pakaian compang-camping, perlahan merayap keluar dari tanah berlumpur, dari balik pohon, dari dalam bayangan kabut. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh, setengah isak, setengah tawa, menciptakan paduan suara mengerikan yang menusuk telinga. "Jangan lihat mata mereka," teriak Lala tiba-tiba. Entah kenapa ia tahu. Mereka pun menunduk, menahan nafas, merapat satu sama lain sambil mundur perlahan. Namun, saat itu, kabut di depan mereka terbelah. Sebuah sosok jauh lebih besar muncul. Tinggi, kurus, kulitnya kelam berlumur lumpur. Wajahnya samar, seperti kabut itu sendiri membentuk dirinya. Tangan panjangnya menggantung, jemarinya lentur seperti ranting tua. Sosok itu tidak berjalan. Ia melayang di atas tanah, bergerak perlahan ke arah mereka. Dari mulut sosok itu terdengar bisikan berat, serak, dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tapi yang jelas, nadanya mengundang. Seakan memanggil nama-nama mereka satu persatu. Raka, Dito, Sinta, Lala. Mereka terpaku. Kaki-kaki mereka berat, seolah tanah menarik tubuh mereka ke bawah. Lala menggenggam liontin warisan neneknya lebih erat. Liontin itu terasa panas di telapak tangannya, seperti memberinya kekuatan. "Jangan dengarkan, tutup telinga," teriak Lala. Dengan panik mereka semua menutup telinga masing-masing. Bisikan itu berubah menjadi jeritan melengking. Marah karena mangsanya tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang ringan. Tenda tua itu terseret entah kemana, dan sosok-sosok kecil itu mulai menghilang satu persatu ke dalam kabut. Sosok besar itu, penjaga kabut itu, melayang lebih dekat. Kini mereka bisa melihat matanya. Dua cekungan hitam kosong yang seolah menyedot cahaya di sekitarnya. Lala sambil menahan tangis, mengangkat liontinnya ke depan tubuh. Seketika liontin itu bersinar samar, memancarkan cahaya kekuningan. Sosok besar itu menghentikan gerakannya. Kabut di sekitarnya berputar liar, seolah-olah ada badai mini terjadi. Dengan keberanian sisa, Lala berteriak, "Kami tidak takut, kami tidak akan ikut denganmu." Cahaya liontin itu memancar lebih terang. Suara jeritan mengerikan terdengar dari arah sosok besar itu. Ia tampak mencair. Perlahan-lahan tubuhnya melebur kembali menjadi kabut. Dalam sekejap, kabut di sekitar mereka tersedot mundur, meninggalkan hutan yang sunyi, gelap, dan dingin. 4 sahabat itu jatuh terduduk, terengah-engah, masih syok. Namun saat mereka mengangkat kepala, mereka sadar. Mereka bukan berada di jalur pendakian lagi. Mereka kini berdiri di depan sebuah batu besar bertuliskan huruf-huruf kuno, penuh lumut dan darah kering. Dan di samping batu itu, ada sebuah portal kabut yang berputar perlahan, seakan menunggu mereka melangkah masuk. Pilihan mereka hanya 2, bertahan di tempat asing ini, atau masuk ke dalam kabut lagi, tanpa tahu apa yang menunggu di baliknya. Mereka menatap portal kabut yang berputar perlahan di depan batu besar itu. Angin berhembus aneh, tidak dari kiri atau kanan, tapi dari dalam portal itu, seolah-olah dunia lain memanggil mereka. "Kita harus masuk, mungkin itu satu-satunya jalan keluar,"
kata Raka. Suaranya berat, penuh keraguan. Sinta menggenggam tangan Lala erat-erat. Kalau ini perangkap, gimana kalau kita malah masuk lebih dalam? Tidak ada jawaban, tapi berlama-lama di sini pun bukan pilihan. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Pepohonan di belakang perlahan membusuk, tanah retak, dan kabut tipis mulai keluar dari celah-celah retakan itu. Tanpa pikir panjang lagi, satu persatu mereka melangkah ke dalam kabut. Begitu mereka masuk, dunia di sekeliling langsung berubah. Gelap, pekat, mati. Mereka berdiri di tengah hutan yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pohon-pohon di sini kurus dan bongkok seperti tangan-tangan raksasa yang membeku dalam penderitaan. Tanahnya berlendir, setiap langkah mereka menimbulkan suara plak-plak yang menakutkan. Dan langit di atas kosong. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan tak berbatas. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara orang bernyanyi, suara perempuan. Liriknya asing, namun terasa sedih dan menggoda. "Kalian dengar itu?" tanya Dito dengan suara gemetar. Semua mengangguk. Mereka tahu, apapun itu, jangan ikuti suara itu. Tapi anehnya, tubuh mereka terasa ringan, seperti ada yang menarik mereka menuju suara itu. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, muncul sosok perempuan berbaju putih, berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya menutupi seluruh punggung, dan gaunnya kotor, sobek di banyak tempat. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Lala, yang memegang liontin bercahaya itu, merasa hawa panas dari kalungnya meningkat. Itu pertanda. Sesuatu yang buruk ada di dekat mereka. Sinta menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. "Itu bukan manusia. Jangan dekati dia." Namun Dito, seolah tidak sadar, mulai berjalan mendekat. "Dito, stop! Itu bukan dia!" teriak Raka, tapi sudah terlambat. Saat Dito hanya berjarak beberapa langkah, sosok perempuan itu perlahan berbalik. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Wajahnya tidak punya mata, tidak punya hidung, hanya mulut lebar menganga dari pelipis ke pelipis, penuh gigi tajam. Sosok itu mengeluarkan jeritan melengking yang membuat telinga mereka berdarah. Dalam sekejap, dari balik pepohonan muncul puluhan sosok lain. Serupa, melata, merangkak, berjalan terbalik dengan kepala menengadah ke belakang. Mereka datang, mengejar. "Lari!" teriak Raka. Mereka berlari membelah kegelapan, tanpa tahu kemana. Nafas mereka berat, lutut mereka hampir menyerah, tapi suara langkah-langkah aneh itu semakin dekat. Di tengah keputusasaan, Lala melihat sesuatu. Sebuah pohon tua raksasa dengan sebuah lubang di bagian bawahnya, cukup besar untuk mereka masuki. "Ke pohon itu!" teriak Lala. Mereka berlima, tanpa menoleh ke belakang, berlari menuju pohon itu. Tepat saat makhluk-makhluk mengerikan itu hampir menangkap mereka, mereka melompat masuk ke dalam lubang pohon itu. Dan dunia pun kembali berguncang. Semuanya gelap, semuanya hening. Sampai mereka membuka mata dan menemukan diri mereka berada di tempat lain lagi. Tapi kali ini mereka tidak sendirian. Di depan mereka berdiri sosok Arman. Tersenyum. Tapi matanya bukan mata Arman yang mereka kenal. Mereka menatap Arman yang berdiri di depan mereka. Dia tersenyum. Tapi ada sesuatu yang salah. Senyumnya terlalu lebar, terlalu sempurna. Matanya kosong, tak berkilau sedikit pun. Seperti boneka hidup. Raka melangkah maju, mencoba memastikan. "Man, lu beneran Arman?" tanyanya ragu. Arman hanya diam. Senyumannya tidak berubah. Dito, yang masih ngos-ngosan, berbisik ke Sinta. "Ini jebakan, gue yakin itu bukan dia." Sinta mengangguk. Ada hawa dingin yang menusuk keluar dari tubuh Arman, membuat bulu kuduk mereka berdiri.
Tiba-tiba Arman membuka mulutnya. Bukan berbicara, melainkan mengeluarkan suara lirih. Bukan suaranya, melainkan suara ratusan orang bersamaan. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak saling bertumpukan. Kalian sudah masuk terlalu dalam. Kalian tidak akan pernah pulang. Dalam sekejap, tubuh Arman mulai berubah. Kulitnya pecah-pecah, darah hitam mengalir, dan dari dalam tubuhnya muncul tangan-tangan kecil, mencakar ke segala arah. Sinta menjerit. Raka menarik Lala mundur. Dito mengayunkan tongkat pendakian ke arah Arman. Tapi tangannya malah hampir tersedot ke dalam tubuh itu, seperti masuk ke dalam lumpur hidup. Lala, dengan sisa keberanian, mengangkat liontin pusaka neneknya sekali lagi. Tapi kali ini, liontin itu retak. Tidak, jangan pecah. Gumam Lala putus asa. Tepat saat liontin itu pecah, pecahannya memancarkan cahaya terakhir. Sinar kuat yang membuat sosok Arman menjerit keras. Tubuhnya hancur perlahan, meleleh menjadi kabut hitam pekat yang beterbangan. Namun, itu juga menyebabkan sesuatu yang lebih buruk. Seluruh dunia tempat mereka berdiri mulai runtuh. Tanah merekah, pepohonan tumbang, dan dari celah-celah tanah keluar kabut hitam yang jauh lebih tebal, lebih jahat. Sinta menangis, memeluk Lala erat-erat. "Apa kita mati di sini?" bisiknya. Tiba-tiba dari kejauhan, mereka melihat seberkas cahaya merah di antara reruntuhan. Sebuah jalur sempit, seperti jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Raka berteriak, "Ikuti aku, lari ke cahaya itu." Mereka berempat berlari, berusaha menghindari jurang dan kabut yang mencoba merenggut mereka. Dito hampir terpeleset ke dalam rekahan, tapi Raka berhasil menariknya di saat-saat terakhir. Langkah mereka berat, napas mereka nyaris habis, tapi cahaya itu terasa semakin dekat. Sampai akhirnya, tepat sebelum tanah di bawah mereka ambruk, mereka melompat ke dalam jalur cahaya itu. Seketika, semuanya gelap total. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada rasa. Mereka merasa seperti melayang di ruang kosong. Lalu, perlahan-lahan, mereka mendengar sesuatu. Suara gamelan. Alunan musik Jawa yang berat, lambat, dan penuh duka. Saat membuka mata, mereka tidak lagi berada di hutan. Mereka berdiri di sebuah lapangan luas, penuh dengan boneka wayang berukuran manusia, berdiri tegak dalam lingkaran mengelilingi mereka. Di tengah lapangan, ada sebuah panggung kayu tua, dan di atasnya duduk seorang dalang tua dengan wajah penuh keriput, tersenyum licik. Dalang itu mengangkat sebuah wayang kecil, wayang yang memiliki wajah mereka masing-masing. Lalu dia berbisik dengan suara parau, "Selamat datang di lakon terakhir kalian." Mereka berdiri membeku. Puluhan wayang manusia itu tetap diam, seakan bernapas bersama dalam satu irama. Di atas panggung reot itu, dalang tua memegang wayang-wayang kecil yang wajahnya identik dengan mereka berempat. Raka, Dito, Sinta, dan Lala. Benang-benang halus berwarna merah darah menghubungkan boneka itu ke jari-jari dalang tersebut. Dalang itu tersenyum bengkok, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Dengan suara parau, ia mulai berbicara. "Setiap pejalan yang tersesat, setiap jiwa yang melanggar batas, adalah lakon baru dalam pertunjukan abadi ini." Dito, yang mulai kesal karena rasa takutnya berubah jadi marah, berteriak, "Apa maumu dari kita, ha? Siapa lo sebenarnya?" Dalang itu hanya tertawa kecil. Kemudian, dengan gerakan perlahan, dia memainkan wayang kecil berbentuk Dito, menggerakkan tangannya ke atas. Sekonyong-konyong tubuh Dito terangkat sendiri ke udara, tanpa bisa melawan. Kakinya menendang-nendang kosong, matanya melebar ketakutan. "Hentikan!" Sinta menjerit, berlari ke arah panggung. Tapi mendadak wayang dirinya sendiri terangkat sedikit,
membuat tubuh Sinta berhenti kaku seperti boneka. Raka dan Lala tak berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap kengerian itu. Dalang tua itu melanjutkan, "Kalian bagian dari ritual. Gunung ini haus akan jiwa muda. Kabutnya harus diberi makan agar dunia manusia tetap terjaga. Kalian persembahan." Tiba-tiba, suara gamelan di sekitar mereka bertambah cepat, iramanya menjadi gila. Wayang-wayang berukuran manusia yang mengelilingi mereka mulai bergerak perlahan, patah-patah seperti robot rusak. Satu persatu, wayang-wayang itu mendekat. Dari dekat, mereka melihat wajah-wajah wayang itu bukan terbuat dari kayu, melainkan kulit manusia yang mengering, dijahit membentuk ekspresi membeku antara tawa dan tangisan. "Kita harus putuskan benang itu," seru Raka, menunjuk ke benang merah yang menghubungkan wayang dengan dalang. Lala mengangguk, mencabut pisau kecil dari tas carrier-nya. Pisau yang biasa mereka gunakan untuk memotong tali saat mendaki. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berdua berlari menuju panggung, menghindari wayang-wayang hidup yang berusaha menghalangi mereka. Dalang tua itu mendesis marah. Dia mengangkat semua wayang sekaligus, membuat tubuh Dito dan Sinta berguling keras di tanah, seolah-olah tak kasat mata ada yang melempar mereka. Raka menangkis serangan salah satu wayang hidup dengan tongkat pendakian, sedangkan Lala mengarahkan pisau kecilnya ke benang merah yang menghubungkan wayang dirinya sendiri. Tapi tepat sebelum dia sempat memotong, dalang itu melemparkan sesuatu ke udara. Segenggam abu hitam. Abu itu berputar di udara, lalu perlahan berubah menjadi sosok yang sangat mereka kenal. Sosok Arman. Tapi kali ini, Arman bukan hanya ilusi. Dia berdiri nyata di hadapan mereka, tersenyum sedih. "Lala, jangan lawan. Kalau kamu motong benang itu, aku bakal hilang selamanya." Lala tertegun. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar memegang pisau. Di satu sisi, dia tahu itu bukan Arman yang sebenarnya. Tapi, hatinya menolak membiarkannya pergi. Sementara itu, wayang-wayang hidup semakin mendekat, membentuk lingkaran lebih sempit. Suara gamelan berubah jadi bunyi dentuman keras, seperti genderang perang. Raka berteriak, "Lala, dia bukan Arman. Kalau kita nggak motong sekarang, kita semua mati." Lala menutup matanya, menguatkan hati. Dengan satu hentakan penuh air mata, dia menghunus pisau ke benang merah itu. Krek! Seketika, cahaya merah membuncah dari benang yang putus. Dalang tua itu menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Wayang-wayang hidup mulai runtuh satu persatu, hancur jadi debu. Arman palsu menatap Lala untuk terakhir kalinya. Dengan senyum lembut, lalu menghilang menjadi serpihan abu. Dalang tua itu berusaha kabur, menyeret tubuh rentanya ke balik panggung. Namun sebelum sempat melarikan diri, tanah di bawahnya pecah. Tangan-tangan hitam keluar dari dalam bumi, menarik tubuhnya ke bawah. Dalang itu menjerit sampai suaranya menghilang, dan dunia mulai runtuh sekali lagi. Semua yang ada di sekitar mereka, panggung, wayang, lapangan luas, terseret ke pusaran kabut yang masif. Raka, Dito, Sinta, dan Lala hanya bisa berpegangan satu sama lain. Tubuh mereka tersedot ke dalam pusaran itu, berputar tanpa arah, sampai akhirnya semuanya menjadi gelap. Dan kali ini, gelap yang hampa, sunyi, gelap, dingin. Itulah yang mereka rasakan saat kesadaran perlahan kembali. Tidak ada kabut, tidak ada hutan, tidak ada gamelan, hanya kehampaan. Lala membuka matanya pertama kali, diikuti Sinta, Raka, dan Dito. Mereka berempat kini berdiri di atas permukaan datar berwarna kelabu, seperti kabut yang mengeras menjadi lantai. Tak ada langit, tak ada arah, seolah dunia ini tak berbatas. Di kejauhan, mereka melihat sesuatu. Sebuah gerbang tua, terbuat dari batu hitam berlumut, setinggi pohon pinus.
Di atas gerbang itu tergantung sebuah lonceng besar, berkarat dan penuh retakan. Di depan gerbang itu berdiri seorang perempuan berbalut kain putih, wajahnya tertutup kerudung tipis. Dia memegang sebuah buku besar yang bersinar samar. Saat mereka mendekat, perempuan itu berbicara dengan suara bergema. Kalian telah melanggar batas dunia ini. Kalian mengusik tanah suci dan menyaksikan apa yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Namun, masih ada jalan pulang. Mereka saling pandang. Harapan kecil mulai tumbuh di hati mereka. Tapi, lanjut perempuan itu, suaranya berat. Untuk kembali, kalian harus membayar harganya. Raka memberanikan diri bertanya, "Harga apa? Kami rela, asal bisa pulang." Perempuan itu mengangguk perlahan. Dia membuka buku besarnya. Di dalamnya, tertulis nama mereka berempat. Tapi nama Arman juga ada di sana. Satu dari kalian harus tetap tinggal di sini selamanya. Sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Mereka semua menatap satu sama lain. Muka mereka pucat, hati mereka kacau. Pilihlah, atau kalian semua akan terjebak di dunia ini, menjadi wayang-wayang yang tidak pernah bisa bebas. Waktu mereka tidak banyak. Gerbang itu perlahan berderit terbuka sedikit, memperlihatkan sinar terang di baliknya. Jalan pulang mereka. Tapi, hanya bisa dilewati jika 3 jiwa saja yang melintas. Dito memukul tanah dengan marah. Ini nggak adil, kita sudah bertahan sejauh ini. Sinta mulai menangis. Lala memeluknya, berusaha menenangkan. Raka menatap langit kelabu, wajahnya kosong. Dalam hatinya, dia tahu, tak ada pilihan lain. Tiba-tiba, Dito berdiri. Dengan suara berat, dia berkata, "Gue yang tinggal." Semua menoleh kaget. "Gue yang ngajakin kalian naik waktu itu. Gue yang keras kepala. Ini salah gue harus tanggung jawab." Sinta berteriak, "Jangan Dito, kita cari jalan lain. Jangan kayak gini." Dito tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Kita nggak punya waktu. Kalian harus hidup. Ceritain kisah kita. Biar nggak ada yang ngalamin ini lagi." Perempuan berkerudung itu mendekat. Dia menyentuh bahu Dito, dan seketika tubuh Dito mulai berpendar cahaya putih. Sementara itu, gerbang batu itu terbuka penuh, dan sinar terang membanjiri dunia kelabu itu. "Pergilah, sebelum semuanya tertutup kembali," bisik Dito. Dengan hati berat, satu persatu mereka berjalan menuju gerbang. Lala menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat Dito melambaikan tangan dengan senyuman yang penuh luka. Saat mereka bertiga melewati gerbang, suara berat terdengar dari belakang. "Duar!" Gerbang menutup dengan keras, dan mereka terbangun. Raka, Sinta, dan Lala membuka mata mereka. Mereka terbaring di dekat pos 5 Gunung Slamet, tubuh penuh luka lecet. Kabut di sekeliling sudah mulai menipis. Suara burung dan desir angin kembali terdengar. Tapi, Dito tidak ada. Dan liontin Lala, yang kini hanya tinggal seuntai rantai kosong, terasa berat di lehernya, seakan membawa beban kenangan. Mereka berhasil pulang, tapi tidak utuh. 3 hari setelah mereka berhasil turun dari Gunung Slamet, Raka, Sinta, dan Lala masih belum bisa benar-benar tenang. Setiap malam, Lala terbangun dari mimpi buruk yang sama. Dito berdiri di tengah kabut, mengulurkan tangan sambil berbisik, "Jangan lupakan aku." Raka, yang biasanya keras dan cuek, kini lebih sering melamun. Sinta, dia bahkan sulit bicara. Matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Orang-orang desa di kaki gunung, tempat mereka beristirahat, mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Kalian beruntung masih hidup, tapi ingat, tidak semua yang berhasil turun benar-benar kembali jadi manusia. Mereka mengabaikannya saat itu. Mereka pikir itu hanya omongan orang-orang tua. Tapi kemudian,
keanehan mulai muncul. Saat kembali ke rumah masing-masing, semuanya terasa berbeda. Jam dinding yang biasanya berdetak, kini bergerak mundur perlahan. Bayangan mereka di cermin kadang tersenyum sendiri, bahkan saat mereka sedang menangis. Dan setiap mereka membuka pintu rumah saat malam, ada suara gamelan lembut mengalun entah dari mana. Suatu malam, Sinta menemukan sesuatu yang membuatnya hampir gila. Di bawah tempat tidurnya ada wayang kecil. Wayang berbentuk dirinya sendiri, lengkap dengan pakaian yang dia kenakan hari itu. Dan lebih parah lagi, wayang itu bernapas. Mereka bertiga akhirnya memutuskan bertemu di rumah Raka. Malam itu hujan deras, petir menyambar. Di tengah suara badai, mereka berkumpul, saling memandang dengan wajah penuh ketakutan. Ada yang aneh, kita dibawa pulang, iya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang ikut sama kita, kata Raka lirih. Lala menggenggam rantai liontinnya yang kosong erat-erat. Air matanya berlinang. Gue mimpiin Dito tiap malam. Dia bilang kita harus kembali ke Slamet, ucapnya terbata. Sinta menunduk. Mungkin kita belum benar-benar bebas. Tiba-tiba, lampu rumah Raka padam. Petir menyambar tepat di belakang rumah. Dan dari jendela yang retak, mereka semua melihat sesuatu berdiri di luar. Sosok tinggi berjubah kain putih, tanpa wajah, mengintip ke dalam. Di dadanya, tergantung sesuatu yang mereka kenal. Wayang berbentuk wajah Dito. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah mereka bertiga. Suara berat, seperti berasal dari perut bumi, bergema. Kalian belum membayar lunas. Sosok berjubah putih itu berdiri diam di luar jendela. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang menusuk sampai ke tulang. Wayang kecil berbentuk Dito bergantung di dadanya, berayun pelan tertiup angin. Raka, Lala, dan Sinta saling berpandangan. Mereka tahu, tidak ada jalan kabur. Sosok itu perlahan berbicara. Gunung telah membebaskan kalian, tapi jiwa kalian tidak murni. Ada dosa yang belum terbayar. Dengan gerakan pelan, dia mengangkat wayang Dito, lalu merobeknya dengan kuku hitam panjangnya. Crack! Saat itu juga, udara di dalam rumah berubah, menjadi berat, penuh tekanan. Sinta jatuh berlutut, dadanya sesak. Lala menggenggam tangan Raka, berbisik. Apa maksudnya? Kita sudah bayar harga waktu itu. Dito, dia sudah mengorbankan diri. Raka, dengan napas berat, mengangguk. Mungkin itu belum cukup. Sosok itu melangkah mendekat, tanpa menyentuh tanah. Ada dua pilihan. Katanya, tinggalkan dunia ini bersama kawanmu, atau tetap di sini, tapi selamanya dihantui kabut. Sebuah portal kabut muncul di belakangnya, berputar perlahan, memancarkan suara gamelan samar. Di dalam portal itu, mereka bisa melihat Dito. Tersenyum, mengulurkan tangan, mengajak mereka masuk. Pilihan sulit. Jika mereka ikut Dito, mereka harus meninggalkan dunia hidup. Jika bertahan, mereka akan dihantui. Pelan-pelan kehilangan jiwa, sampai menjadi wayang hidup, seperti nasib para pendaki yang terjebak sebelumnya. Lala, dengan mata berlinang, melangkah maju. Gua mau ikut Dito. Sinta menarik lengannya. Jangan, Lala. Kita masih hidup. Kita bisa cari cara lain. Tapi Lala hanya tersenyum lemah. Dari dulu, hati gue udah ikut dia. Sekarang, saatnya gue pulang. Dia melepas genggaman Sinta, berjalan perlahan ke arah portal. Sebelum masuk, dia menoleh ke Raka dan Sinta. Kalian, tetaplah hidup untuk kita semua. Dengan satu langkah, Lala menghilang ke dalam kabut, bergabung dengan Dito. Seketika, portal itu menutup, dan sosok berjubah putih itu menghilang. Pagi itu, Raka dan Sinta ditemukan oleh warga desa, tergeletak lemas di depan rumah Raka. Mereka berdua dirawat di puskesmas setempat. Kondisi fisik mereka membaik.
tapi batin mereka tidak pernah pulih. Setiap malam, Raka mendengar suara langkah kaki berat di luar jendela. Sinta sering terbangun karena suara gamelan yang hanya dia yang bisa dengar. Di suatu malam hujan, saat Raka menatap ke cermin, dia melihat dirinya sendiri. Tapi dengan satu perbedaan, ada wayang kecil tergantung di lehernya. Wayang berbentuk dirinya sendiri. Tersenyum. Epilog. Beberapa bulan kemudian, di base camp pendakian Gunung Slamet, ada kabar bahwa beberapa pendaki baru hilang di jalur yang sama. Mereka bilang, kabut di jalur itu sekarang lebih tebal, lebih berat. Dan dari dalam kabut, kadang terdengar suara gamelan, diiringi tawa pelan seorang perempuan dan laki-laki. Orang-orang bilang, itu suara para pendaki yang tak pernah kembali. Dan cerita mereka kini menjadi bagian dari lakon abadi Gunung Slamet. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa.